lain, pakai miskin dan sebagainya. Misalkan kader pasti beres. Tinggal kita bantu posyandu dengan harta kita, dengan jiwa kita. Kader sudah terbukti di bangsa ini pasti diberesin oleh dia. Insya Allah. Saya pikir dulu. Oke. Ya, pokoknya kita sangat salut kepada kader-kader posyandu yang merupakan Kartini masa kini ya, kalau kita boleh sebut begitu ya. Karena para kader posyandu lah yang mengurusi anak-anak balita, lansia, dan juga ibu hamil. Oke, ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa nanti dijawab Ibu Sela atau juga mungkin Pak Bahar yang akan menambahkan. Dari TPPKK Desa Sridadi, Buai Madang. Izin mau tanya, ini dari Desa Sridadi, Kecamatan Buai Madang. Dana KAK ini apakah bisa digunakan untuk membantu para lansia kurang mampu selain dari pemberian makanan tambahan dan anak stunting? Di sini Desa Sridadi sudah ada jimpitan yang dipergunakan untuk lansia, stunting dan anak yatim. Tapi sejak ada KAK bulan Maret, sudah kami ganti dari jimpitan jadi KAK. Nah, ini mungkin Ibu Sela bisa bantu jawab, Bu. Iya, terima kasih. Mungkin nanti kalau penggunaan dana bisa FKPI yang menjawab. Yang masalah jimpitan, itu sebetulnya tidak masalah. Jimpitan itu sama saja kita urunan ya, sama saja sebenarnya dengan KAK. Ya, mungkin kalau kita menggunakan, bagusnya sih yang sudah punya jimpitan beralih ke KAK, karena KAK dia sudah punya sistem, ya sudah punya aplikasinya malah sekarang. Jadi masyarakat, supaya masyarakat juga bisa mendapat transparansi dari penggunaan dana. Kalau dari nanti aplikasi itu bisa ketahuan, Mbak Lisma, nanti berapa donatur, berapa yang masuk dalam 1 bulan, penggunaannya untuk apa saja itu nanti akan terdata. Kalau menggunakan KAK, kalau kita pakai jimpitan kan masih manual ya, tidak transparansi. Jadi kalau KAK ini nanti dipajang nih di balai desa, kalau tidak salah kemarin waktu kita sosialisasi penggunaan KAK itu apa saja nanti akan tercantum di situ. Jadi semua masyarakat desa bisa tahu berapa dana yang terkumpul dalam 1 bulan, untuk apa saja penggunaannya, berapa saja yang sudah terrealisasi, ya. Nah itu nanti bisa langsung masyarakat bisa tahu secara luas. Nah untuk kalau penggunaan KAK ini mungkin dari FKPI bisa menjelaskan untuk rinciannya, Mbak Lisma. Ya. Terima kasih. Oke. Langsung nyambung ke Pak Bahar mungkin, atau mungkin ada yang bisa menjelaskan dari Pak Sukardi yang juga hadir, atau Pak Misnantoro. Ada tuh ikut tampil, ikut hadir. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Misnan, ya. Izin Ibu Sela, Mbak Risma, terima kasih. Silakan. Kami akan menyapa dulu Ibu. Itu ada Pak Andre, ada Pak Sapegi, Pak Kades, Blitar, ada juga para koordinator. Ini kayaknya dari Blitar yang banyak masuk ya, mungkin faktor sinyal kali ya, yang ini ya, daerah-daerah koordinatornya. Untuk program Kartu Kehidupan sendiri sebenarnya untuk dananya yang digunakan sebenarnya untuk kebutuhan sosial masyarakat. Hanya saja yang paling prioritas adalah balita stunting, kemudian ibu hamil yang nilainya kecil atau yang nilainya kurang. Kemudian juga lansia yang sakit, yang mereka tidak mampu datang ke posyandu. Nah, kemudian jadi gunakanlah, habiskan dana kegiatan Kartu Amal Kehidupan itu untuk kegiatan sosial. Jadi program Kartu Amal Kehidupan tidak mengajarkan kader untuk meminta-minta. Program Kartu Amal Kehidupan mengajak masyarakat untuk saling peduli. Nah, dan juga tidak mengajarkan kepada kader untuk mengumpulkan saldo, habiskan uangnya, nolkan saldonya. Karena itu adalah uang titipan dari masyarakat untuk membantu masyarakat prasejahtera yang paling prioritas. Pertama, balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat prasejahtera yang di lingkungan masing-masing. Jadi nanti kalau misalkan dana Kartu Amal Kehidupannya masih ada anak yatim yang butuh biaya sekolah, culkan dari Kartu Amal Kehidupan. Ada yang sakit, culkan dari Kartu Amal Kehidupan. Posyandu timbangannya rusak, culkan dari Kartu Amal Kehidupan. Dengan prioritas yang pertama adalah balita stunting, ibu hamil yang prasejahtera, kemudian lansia prasejahtera, lansia yang sakit, anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Selebihnya silakan gunakan untuk kegiatan sosial yang lain sesuai
kesepakatan bersama Bu, sesuai kesepakatan kadernya, jangan sampai nanti kadernya pro kontra gitu. Itu saja Ibu. Oke. Sangat jelas ya penjelasan dari Pak Misnantoro. Mungkin dengan kesepakatan dengan tokoh masyarakat musyawarah. Ya, mungkin sudah bisa menjawab ya dari Ibu PKK Sri Dadi Buai Madang. Silakan kalau ada pertanyaan kembali yang bisa dijawab oleh Ibu Sela dan Pak Bahar. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi closing, ini sudah hampir jam 3, kita coba lihat lagi video berikut ini. Masalah sosial dapat kita atasi dengan cara bergotong royong menggunakan sistem. Sistemnya adalah kartu amal kehidupan. Kartu amal kehidupan akan menjembatani seluruh elemen masyarakat agar bergotong royong peduli membantu masyarakat prasejahtera melalui posyandu. Teknisnya, sistem akan dijalankan langsung oleh para kader posyandu. Kader posyandu akan keliling rumah warga sekitar membawa kartu yang dinamakan kartu amal kehidupan beserta surat pengantar dari ketua RT setempat. Sebagai bukti, sistem ini didukung penuh oleh pemerintah. Kader posyandu akan mengumpulkan donasi tanpa paksaan dan tanpa patokan biaya. Pada saat pengumpulan donasi, kader posyandu wajib menyuruh donatur untuk mengisi kartu tersebut dengan data nama, alamat lengkap, jumlah donasi, dan tanda tangan si donatur. Karena sistem ini nantinya akan mengedepankan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sistem menjadi lebih transparan. Hasil donasi nanti akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Makanya, ayo seluruh elemen masyarakat kita bergotong royong memberikan sumbangsi materi dan pemikiran demi terciptanya Indonesia yang lebih sejahtera. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, pesan terakhirnya tadi bukan berapa besar jumlah yang disumbangkan, tapi berapa besar kepedulian kita kepada masyarakat prasejahtera. Coba kembali ke Ibu Sela. Bu, apa yang Ibu rasakan setelah adanya KAK? Apakah Ibu sudah melihat ada perubahan pelayanan posyandu di desa-desa? Apakah makanannya lebih baik? Apakah bantuan-bantuan yang diberikan kepada prasejahtera itu lebih baik? Seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Ya, alhamdulillah setelah mulai kita sosialisasi, kemudian pembinaan ke kecamatan, ke desa-desa dari mulai bulan Oktober sampai sekarang sudah terlihat grafik cakupan posyandu, ya, sasaran posyandu itu datang ke posyandu ini sekarang meningkat cakupan posyandunya, ya. Itu sangat luar biasa karena posyandu sudah menyediakan banyak bantuan-bantuan untuk masyarakat yang prasejahtera yang memang menjadi peserta posyandu. Jadi selain cakupan posyandu jadi meningkat, pelayanan tentu akan meningkat, ya. Kemudian yang kedua, pemberian makanan tambahan kita menjadi lebih berkualitas, ya. Yang kalau dulu mungkin bubur kacang hijau banyakkan kuahnya daripada kacangnya, sekarang kita sudah kata orang bubur berenang. Ya, bubur berenang, betul. Jadi sekarang kami mengajarkan kepada posyandu bahwa untuk pemberian makanan tambahan harus berbasis protein hewani untuk kita mencegah stunting. Itu juga nanti akan menjadi inovasi dari TPPKK Kabupaten Oku Timur bahwa nanti ke depan untuk PMT kita harus berbasis protein hewani, tidak lagi bubur kacang hijau, tapi kalau mau kita kasih harus yang ada protein hewani seperti bubur ayam, telur rebus, ya, susu, seperti itu. Jadi kualitas PMT semakin meningkat. Dan banyak masyarakat prasejahtera yang menjadi peserta posyandu terbantu, ya, mulai dari ibu hamil yang mungkin memerlukan SC, tidak punya biaya, bisa ditolong dari dana KAK. Lansia, ya, yang sakit-sakitan, ya, yang memerlukan bantuan sembako itu bisa ditolong dari KAK. Begitu juga dengan pemberian makanan tambahan untuk anak stunting, tidak hanya pada saat posyandu, tapi bisa diberikan
bahkan setiap hari ya terhadap balita stunting yang memang duafa yang masuk yang memang mereka berhak untuk mendapatkannya, itu bisa tercover dari dana KAK. Jadi dengan adanya KAK ini sangat membantu sekali program pemerintah untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan cakupan posyandu ya, dan kemudian untuk membantu masyarakat dari semua aspek itu sangat membantu sekali. Dan ini tentu membuat kemarin waktu pada saat paparan kita monitoring ya dengan FKPI, saya sampaikan Pak Bupati sangat senang sekali ternyata Oku Timur ini banyak orang-orang yang peduli ya, banyak orang yang peduli, tinggal kita membuat satu sistem yang baik ya. Kadang kalau kita nyumbang 1.000 ke tempat posyandu, kita nyumbang sendiri kayaknya 1.000 tidak bernilai. Yeah. Tapi ketika kita kumpulkan bersama-sama, ketika berjamaah, itu jadinya lebih bernilai. Jadi tidak penting, tidak urgensi seberapa besar donasi, tapi berapa banyak yang peduli, masyarakat desa itu terutama yang peduli terhadap sesamanya. Karena kan yang datang ke posyandu itu ya tetangganya, keluarganya. Jadi sebetulnya dia menolong keluarga dan tetangganya sendiri. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Kita ada pertanyaan satu lagi nih dari Ibu Suryani, Desa Sidogede. Apakah boleh kita mewajibkan semua warga untuk ikut jadi donatur KAK? Nah loh, ini ayo kita coba ke FKPI. Boleh gak nih Pak, wajib seluruh warga donatur? Ini boleh gimana Pak? Kalau perlu lebih dari yang ada. Warga ada 1.000, yang memang 2.000 manusia, itu luar biasa. Itu kebahagiaan kami ya, kebahagiaan kita semua. Begitu warga sekitar atau dimanapun juga dia berbuat baik, itu target kami. Ini yang kebahagiaan luar biasa. Berarti kita satu jiwa ya. Jadi kalau warga itu 1.000, yang bantu 1.000 orang, targetnya itu emang. Terus juga 1.000 juga mandiri, terus continue, ya jangan putus. Sampai masyarakat setempat sejahtera. Karena bukan hanya di posyandu saja, mungkin endingnya ke semua, ya. Supaya masyarakat setempat sejahtera dan akhirnya Indonesia sejahtera, itu target-target utamanya. Gitu. Itu lebih bagus. Wajib lebih bagus, tapi nggak boleh juga maksa ya Pak Cak Bahar ya. Sesuai kemampuannya ya gitu ya Pak. Iya. Ya, oke. Oke, itu semoga menjawab Ibu apa tadi yang nanya tadi, lupa saya. Oh, Ibu Suryani, mungkin bisa telah menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Oke, kita coba lagi ini untuk terakhir closing. Bagaimana harapan Ibu Sela ke depan, dan juga nanti Pak Bahar bagaimana supaya program KAK ini bisa ditransfer juga ke TPPKK yang lain yang ada di Sumatera Selatan, kemudian nanti ke tingkat nasional. Silakan Ibu Sela dulu. Terima kasih. Pertama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah memberi jalan ya dengan adanya program FKPI ini. Saya berterima kasih kepada semua founder FKPI, kemudian semua kader FKPI di seluruh Indonesia, terutama yang berada di Oku Timur, kader posyandu, kemudian PKK mulai dari tingkat desa sampai kecamatan yang sudah mensosialisasikan dan sudah mendukung program ini serta sudah melaksanakan program ini. Sedikit demi sedikit nanti harapannya ke depan seluruh kecamatan dan desa di Oku Timur bisa punya kartu amal kehidupan. Itu harapan saya. Yang kedua, harapan saya ini tidak hanya diberlakukan di masyarakat saja. Jadi nanti kita beralih ke pemerintahan ya, kita ajak OPD untuk bisa ikut mensukseskan kartu amal kehidupan ini, kemudian organisasi-organisasi Forkompinda, organisasi keagamaan ya, organisasi wanita, itu sih kita semua harus ikut menjadi stakeholder karena karena generasi kita ke depan itu ada tanggung jawab kita sebetulnya ya. Dan bila kita mampu untuk menjadikan generasi kita menjadi generasi yang lebih baik ke depannya, tentu ini akan menjadi amal jariah ya untuk kita semua bila kita mau menjadi menginfakkan harta kita untuk mereka-mereka yang memang termasuk golongan prasejahtera. Itu harapan saya, semoga program ini semakin meluas, semakin masif, semakin banyak yang peduli, dan semua juga nantinya akan dapat merasakan
manfaat yang lebih besar dan lebih luas lagi dari program-program ini. Itu saja mungkin Mbak Lisma. Ya, terima kasih Ibu Sela, sangat bermakna harapan dari Ibu Sela. Silakan ke Pak Bahar, bagaimana harapan FKPI untuk program ini ke depannya? Terima kasih. Harapannya sudah diborong Bu Sela semua, tuh luar biasa. Sudah disampaikan oleh Bu Sela semua, itulah bahasa. Semua udah nyambung ya, kelap banget sama Pak Bahar ya. Itu bahasa Al-Quran semua itu. Iya. Bahasa Al-Quran semua yang sudah dilaksanakan oleh Bu Sela. Akhirnya itu kalau kita sering melaksanakan, insya Allah kita jadi diskusinya atau bicaranya luas. Itulah bukti bahwa kalau kita telah melaksanakan dimudahkan oleh Tuhan. Ya apapun namanya, mau KAK mau program kalau di Jawa Tengah ada Jogotongo ya, di Sumsel KAK dan sebagainya. Nanti ini semua program berbuat baik kita akan ke nasional, ini ke nasional. Mohon dukungan semuanya, mohon doanya juga ke semua stakeholder bahwa program berbuat baik ini akan kita bawa ke Indonesia. Dan mudah-mudahan perlahan lambat laun ya ini akan terjadi di bangsa ini. Indonesia akan jadi negara yang super power ya dengan akhlak perilaku kita suci, mau agama apapun juga. Ya, itu. Dan harapannya juga di Oku Timur yang lagi berjuang ini, saya nggak bisa ngomong lah kalau bicara Oku Timur ini dengan kekuatan manusia terbatas ya, kader-kadernya, tapi gerakannya luar biasa. Ya, itu juga harapannya nanti FKP akan mensupport full lah untuk Oku Timur apapun yang kondisinya. Ya, terima kasih Pak Bahar. Ya, saya bisa banyak yang berdiskusi karena saya melihat gerakan di Oku Timur, terutama Ibu Sela ini, itu manusia-manusia di bangsa ini yang paling susah menemukan seperti Ibu Sela. Paling susah orang berbuat baik, apalagi menemukan orang yang berbuat baik luar biasa. Pengalaman kami belasan tahun memutar Indonesia, paling susah ngajak orang berbuat baik dan paling susah menemukan orang yang gemar berbuat baik. Nah, di sini kita ketemu terutama di Oku Timur, sebagainya mudah-mudahan menyatukan kita semua dan perlahan-lahan ini akan membesar. Energi Tuhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu sekali lagi buat kedua narasumber kita. Mudah-mudahan program ini akan semakin meluas, tertransfer lagi ke PKK yang lain yang kebetulan hari ini saya share juga ke Ibu PKK Provinsi, Ibu Endang. Mudah-mudahan akan menjadi inspirasi untuk kita sama-sama bergerak, terutama di TPPKK untuk bisa sumbangsi mencerdaskan juga menyehatkan generasi muda kita. Terima kasih Bu Sela, terima kasih Mbak Lisma, terima kasih Pak Bahar, kita ketemu lagi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah dari